Buktiin gitu ya? Iya, pengen buktiin aku tuh Malah lebih bisa gitu. termotivasi berarti ya? Iya, Lalu? dan ternyata alhamdulillah dapat Dapat apa? peringkat 14. 14 dari? Kan itu beribu yang ikut. Oh iya. Mungkin kalau pesannya semoga Akbar buka itu prodinya D4, kalau bisa sampai apoteker. Jadi kan kalau kita kuliah di sini bisa langsung lanjut gitu kan. Nah, jadi abis tamat di sini ya udah bisa langsung kerja Siap gitu. untuk kerja Walaupun berarti yang ya? D3 memang udah bisa kerja sih, tapi kan Amin. lebih perfect lah gitu. Iya iya. Dwiva Studio, create your creation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Dwiva Studio, create your creation. Oke, Sobat Dwiva dimanapun Anda berada saat ini, saya tentunya seperti biasa nggak sendirian ya, pasti ada yang menemani. Di sini ada perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Akademi Farmasi Dio Farma Bukit Tinggi. Ada siapa di sana? Halo. Halo, saya Liza Septiani. Saya merupakan seorang sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Akademi Farmasi Dwi Farma Bukit Tinggi periode 2021-2022. Oke, nama beliau adalah Liza sebagai sekretaris dari BEM Akfar Dwi Farma. Untuk tahun ini ya, baru dilantik kemarin ya. Iya. Oke deh Liza, boleh nih kita bercerita sedikit tentang gimana sih Liza bisa sampai ke Akfar Dwi Farma gitu. Nah, mungkin Akfar Dwi Farma mungkin udah di planning kedua selain dari keinginan Liza untuk mencapai kedokteran. Bercerita mau jadi dokter juga ya? Iya, tapi nggak kesampaian. Oh iya, mengambil kemarin di mana? Di Unri. Di Unri. Iya. Kenapa nggak coba di Sumbar mungkin? Kan juga ada tuh. Kata orang sih kalau di Unri peluangnya lebih besar, Oh gitu, makanya tapi ambil ternyata Unri. enggak Ternyata juga ya? memang enggak itu. Ya. Ternyata kalau ngambil di Sumbar mana tahu ya yang katanya peluangnya nggak besar itu tau-taunya masuk. Ya tapi nggak apa-apa sih ya. Mungkin kalau seandainya daftar di UNAN mungkin nggak jumpa kita berarti sekarang ya. Iya. Harus disyukuri juga berarti. Oke deh, kalau boleh tahu juga nih Liza, emang udah ada minat di bidang kesehatan atau daripada nggak kedokteran farmasi aja deh gitu? Enggak, dulu Liza kan emang udah mencita-citakan ingin ngambil kedokteran. Nah, jadi dulu tuh emang udah niat kalau memang nggak lulus kedokteran ya udah ambilnya di Akfar Dwi Farma aja, farmasi gitu. Jadi kalau farmasi tuh emang udah planning kedua selain kedokteran Oh, gitu. berarti udah dipersiapin juga ya. Iya. Liza kampungnya di mana? Asli Bukit Tinggi. Asli Bukit Tinggi. Iya. Di Simpang Tembok. Simpang Tembok. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau menurut Didi sih kalau kita punya cita-cita itu nggak boleh tanggung-tanggung. Jadi kita juga harus mempersiapkan juga nih kalau seandainya kita jalannya mulus, ya syukur ya. Tapi kalau seandainya nggak mulus, kita harus mempersiapkan plan-plan selanjutnya. Plan itu boleh A, B, C, mungkin sampai Z tuh masih bisa. Oke Liza, kemarin sekolah di mana? Oh, Liza merupakan tamatan dari MAN 2 Bukit Tinggi. MAN 2 Bukit Tinggi? Iya. Itu model juga? Percontohan enggak? Enggak. Oh, MAN 2. Jurusan? Iya. IPA. Berarti udah tertarik juga ya, kalau di farmasi kan ada matematik, ada kimia, ada fisika. Berarti udah ahli berarti ya. Oke deh, Sobat Diva, untuk yang mau kuliah di Akfar itu nggak harus dari jurusan IPA juga. Jadi nanti teman-teman kalau seandainya mau melanjutkan studi di Akfar Dwi Farma, boleh sih yang di luar jurusan itu, tapi ya sekurang-kurangnya kayak mata kuliah matematika itu emang harus dikuasai ya di farmasi. Farmasi ini susah atau gampang menurut Liza? Sebenarnya kalau memperhatikan dosen, mau ngulang pelajarannya lagi di rumah itu nggak susah. Tapi kalau dosennya nerangin, kita malah ngobrol sama teman. Ya udah, nanti akhirnya kan jadi bingung. Tapi gimana nih ya? Karena kan kemarin Liza nih masuk tahun berapa? 2020 ya. Udah pandemi ya. Nah itu gimana sih perasaan Liza waktu kuliah? Ini baru nyobain ya kuliah gitu, tahu-taunya pas nyobain kuliah harus online gitu. Iya. Gimana tuh rasanya? Mungkin waktu awal-awal tuh kan agak bingung.
Soalnya kan kita nggak ngerasain gimana sih jadi maba yang di ospek sama kakak seniornya gitu. Sedangkan kami kan cuman online, ya udah cuman di Zoom, stay di Zoom kayak gitu Susah aja. juga ya buat kenalan berarti Iya, ya. heeh. Kalau di ospek lagi mau nggak? Nggak nggak mau. Oh nggak mau ya? Iya. Cobain gitu gimana rasanya jadi maba. Mungkin karena cewek kali ya. Kalau cowok kan rambutnya dipelontos tuh ya. jadi ada perasaan jadi anak baru nih ternyata gini loh gitu kan. Karena emang kalau seandainya kita masuk tuh yang menjadi euforia untuk masuk kuliah tuh emang ya pas ospeknya itu loh gitu. Tapi sekarang juga udah nggak boleh lagi yang kayak perpeloncoan itu udah nggak boleh lagi, tapi kita harus menyesuaikan juga ya dengan peraturan. Oke deh, kalau seandainya sekolah waktu belajar kan offline tuh langsung bertatap muka kan. Itu gimana? Lebih enak yang tatap muka atau online atau sama aja? Enakan yang tatap muka. Tatap muka. Heeh. Soalnya kan kalau yang online kadang jaringannya hilang-hilang. iya. Kadang suara dosennya yang nggak jelas. Apalagi kalau dosennya nanti ngasih tugas. Mungkin kalau online udah kebanyakan tugas aja gitu ya. Iya, Kita harus daripada jadi belajar. mahasiswa yang mandiri. Tapi kalau seandainya di SMA juga udah ada kayak bikin-bikin tugas udah juga banyak berarti ya. Ya udah. Berarti emang udah dituntut juga tuh. Biasanya kalau siswa udah kelas 3 SMA, itu juga udah dipersiapkan mereka untuk melanjutkan studi biasanya. Seperti kayak ditambah jam sekolahnya mungkin, kayak ada belajar sore, atau masuknya lebih dipercepat biasanya juga. Masih sama ya? Masih. Soalnya di dulu kan Kalau gitu. di sekolah Liza lama sih, kan itu memang nggak terasa. Jadi keluarnya memang lama. Masuk pagi, pulangnya sore jam 5 gitu. Tapi juga mengondisikan pembelajarannya di sekolah tersebut. Itu emang dari kelas 1 atau pas kelas 3 aja? Dari kelas 1. Oh emang dari awal ya? Berarti masuk di sana juga seleksi berarti dong ya? Bukan asal-asal masuk aja? Iya, seleksi. Termasuk di sini juga seleksi loh. Liza selamat loh Liza, udah menjadi orang yang terpilih untuk bisa berkuliah di Akvar di Parma ya nggak semua orang juga. Karena memang dari awal juga udah ada seleksi juga sih ya. Oke deh Liza, itu udah ada pengalaman juga belajar kalau seandainya offline sama yang online itu udah ada perbedaannya ya. Emang kata orang-orang sih yang online ini nggak lebih bagus dari offline. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga emang harus mengikuti juga. Mungkin kalau yang dulunya kita nggak mengerti tentang aplikasi kayak Zoom, aplikasi Google Meeting, apalagi gitu, kita juga emang harus mengikuti zaman. Menurut Liza gimana sih pendapat Liza tentang kita mengikuti perkembangan zaman seperti ya era digital seperti ini? Sebenarnya bagus, tapi kan kalau online terus itu juga nggak bagus gitu. Tapi kan bisa diselengi, ya udah tetap muka online. Tapi kan kalau online itu mungkin kayak pemberian tugasnya secara online kan bisa juga gitu. Tapi kalau masalah kuota kemarin udah dapat kuota juga ya dari Kemendikbud? Dapat dong ya? Dapat. Itu buat apa Tapi aja kuota? Buat main game, TikTok? itu cuma untuk Zoom. Buat Zoom aja? Iya, yang Kuotanya besar loh. iya. Yakin nih nggak buka YouTube mungkin atau main TikTok ngapain? Kadang gitu? kalau buka itu nggak bisa. Kenapa nggak Kadang nggak dijadikan? Nyambungnya cuma untuk Zoom. Emang khusus buat Zoom aja? Iya. Oh iya? Iya. Oh bukannya kuotanya yang unlimited gitu nggak ya? Enggak limited. Oh, berarti beda dong ya kalau yang dapat buat mahasiswa, buat dosen itu beda ya. Kalau nggak salah sih buat dosennya itu juga dapat yang ya bisa akses YouTube, bisa akses ya segala macam deh gitu. Oke deh Liza udah pernah praktikum juga ya di sini ya. Kenapa ketawa? Ya sobat Diva nih Liza nih juga salah satu yang ikut praktikum bareng saya juga. Gimana nih pengalaman Liza praktikum? Praktikumnya seru, tapi kadang tuasnya suka usil. Usil kenapa? Usilnya kayak udah betul tapi kayak diragu-raguin gitu. Bisa sampai nangis ya mahasiswa. Mungkin nangisnya tuh Bukan nangis karena emang sedih kali ya. Nggak kesal. Tapi waktu SMA juga udah ada praktikum juga. udah Oh udah ada. berarti udah terbiasa juga ya. Iya. Mungkin paling di sini kayak pendalaman nama-nama alat di bidang farmasi itu Iya. apa aja. Tapi nggak jauh beda lah ya. Karena kalau anak IPA biasanya tuh udah gampang lah ya kalau untuk masuk farmasi. Paling udah kayak ngasah-ngasah kemampuan juga. Biasanya dulu mungkin di SMA praktikumnya nggak sebanyak sekarang ya. Iya. Karena emang
Palingan kalau di SMA tuh praktikumnya dalam 1 bulan tuh cuma 1 kali gitu. Oh, dalam 1 bulan sekali. Oh, Iya, berarti kalau bukan per ada minggu. materinya kayak kimia misalnya tentang larutan elektrolit, non Ya. elektrolit, ntar nanti baru ada prakteknya. Kalau nggak ada ya udah lanjut aja materi. Kalau reaksi-reaksi kimia ada nggak? Ada, tapi itu cuman belajar, Oh, berarti nggak ada dipraktekin nggak ya? dipraktekkan. Nggak apa-apa. Di sini kan udah ya. Udah. Udah praktek kimia ya. Udah. Udah pernah ada kecelakaan kerja mungkin kecelakaan praktek gitu. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Mau nyoba? Enggak. Jangan sampai ya. Iya. Karena itu memang benar-benar berbahaya juga. Tapi sesuai dengan protokol untuk melaksanakan praktikum, itu memang juga harus menggunakan yang namanya APD ya, alat pelindungan diri seperti kayak jas labor gitu ya. Oke deh Liza, boleh tahu juga nggak sih apa sih pengalaman yang Liza punya itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan, kurang bagus? Ada nggak? Pasti ada dong ya. Ada. Ada. Boleh ada. di-share buat Sobat Diva? Yaudah mungkin waktu itu kelas 2 SMP. Nah jadi waktu itu ada lomba lari 10 kilo. Ya. Ya startnya dari lapang kantin. Nanti finishnya lapang kantin lagi. Nah itu kan banyak orang-orang luar yang ikut. Terus banyak juga atlet-atlet yang ikut. Nah jadi kan Liza iseng tuh mau ikut. Liza Tapi atlet juga? enggak. Oh enggak, pengen coba aja. Iya tapi dilarang sama kakak. Ya udah nggak usah ikut. Cuma rame-ramein katanya kan. Oh. Ya jadi kan underestimate ya. Iya jadi kayak gimana ya? Pengen buktiin gitu ya. Iya pengen buktiin aku tuh Malah bisa lebih gitu. termotivasi berarti ya. Iya. Lalu? Dan ternyata alhamdulillah dapat apa? peringkat 14. 14 dari? Kan itu beribu yang ikut. Oh iya. Jadi yang pelajarnya diambil 15 orang. Oh iya. Yang menang iya. Tapi lumayan juga ya kalau ribuan masih 14. Itu bisa jadi atlet lari buat olimpiade loh. Oh enggak ya? Liza hobinya apa? Tukar-tukar. Mungkin yang menjadi kayak rutin gitu. Mungkin hobi nyanyi. Hobi apa? Lari, olahraga. Ya olahraga. Olahraganya apa? Lari. Basket. Iya. Liza tingginya berapa? 158 mungkin. Ada nggak ya? Kita nggak boleh underestimate juga sih ya. Ada atau enggaknya atlet yang memiliki tinggi badan di bawah 160 untuk basket. Mungkin orang bilang itu mungkin nggak proporsional kan ya. Tapi itu nggak menjamin juga seseorang memiliki potensi juga. Mungkin selain dari itu ada lagi? Di bidang akademis ada nggak? Mungkin apa gitu mata kuliah favoritnya, mata pelajarannya? Ada? Enggak. Atau sama aja? Mungkin nggak apa-apa ya kalau seandainya kita tidak memiliki prestasi di bidang akademik atau biasa-biasa aja, itu nggak masalah. Yang penting kita juga memiliki prestasi yang non akademiknya. Seperti kayak tadi ikut lomba lari yang udah kayak nggak mungkin deh kamu ikut gitu kan. Iya tapi cuma rame-ramein gitu. Pas dicoba tau-taunya lumayan loh 14 besar itu. Mungkin kalau saya ikut paling nomor 1000-an gitu. Mungkin lari yang awal-awalnya cepat tapi sudah capek udah jalan aja gitu. Ya syukur-syukur sih kalau saya masih bisa jalan. Selain dari olahraga apalagi? Mungkin dalam bidang kesenian ada... Nyanyi tapi ya suaranya jelek. Boleh dicoba. Enggak. Boleh dicoba. Emang sengaja sih mancing sih. Kayak nyanyi gitu kan biar dicobain. Boleh nggak apa-apa. Ditungguin sampai mau. Biar lama podcast kita. Akhirnya boleh sebaik aja gitu. Penyanyi favoritnya siapa yang diidolakan? Kintani. Oh, nyanyi Minang. Iya. Oke, halo Kintani. Semoga kita nonton. Boleh dicoba sedikit aja. Ya lagu apa ya? Ya boleh lagu Kintani sih, boleh juga enggak gitu. Yang diinginkan aja. Sebaik aja. Kok malah grogi? Lagi di sini juga nggak ada yang matahin loh, malah support gitu ya. Ayo silakan. Malereng tabiang, malereng tabiang nan bakeh lalu. Dah. Oh gitu aja? Dah, gitu aja. Lagi enak-enaknya malah dipotong. Oke nggak apa-apa.
semoga ya kalau seandainya memiliki hobi bernyanyi itu bisa dikembangkan juga. Mungkin hobi karaoke mungkin. Enggak juga. Enggak juga. Liza ini anaknya pemalu ya? Enggak. Liza kalau boleh tahu waktu SMA ada prestasi akademis nggak? Mungkin juara berapa gitu di lokal? Pernah ikut apa gitu? Pernah. Juara berapa? 1, 2? Juara 2. Juara 2? Iya. Waktu SMA? Ya kalau Waktu SMP sih ada juara 1, kalau SD ya 1 terus. Oh, SD 1 terus. Iya. Pas SMP kadang 1, kadang 2. 3 besar ya. Iya, selalu, 3 selalu. besar. Iya. Pas SMA 10 besar. 10 besar. Iya. Ya mungkin karena udah digabungin juga ya. Mm-mm. Yang berprestasi 10 besar disatukan semuanya. Iya, Tapi itu 10 besar dari berapa? tergantung Gak sampai 40 kelasnya. orang selokal? 30-an. 30-an. Iya. Lumayan juga sih ya. Dapat 10/30 berarti. Kalau di sini gimana nilainya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nilai kasihan atau enggak sih? Enggak tahu kan. Soalnya kemarin kan praktek ada yang nangis. Kan itu Kalau boleh tahu pengawasnya yang kemarin ngusil. apa nilainya? Yang waktu nangis itu. A. Oh, dapat A. Iya. Mungkin karena kasihan kali ya, udah nangis-nangis loh praktek. Terus dikasih aja dia nilai A gitu. Tapi nggak apa-apa nih. Liza emang kalau dilihat sih kalau untuk dia bekerja tuh udah bagus ya. Semoga tuh bisa BEM-nya juga dikembangkan walaupun kita Iya. sekretaris, tapi kita bisa nanti meningkatkan ya gimana sih BEM ini terlihat aktif gitu. Memang mahasiswanya emang dituntut aktif sih kalau untuk sekarang. Oke deh Liza, boleh deh Liza titip pesan nih buat Akbar Dwi Farma apa? Mungkin kalau pesannya semoga Akbar buka itu prodinya D4. Kalau bisa sampai apoteker. Jadi kan kalau kita kuliah di sini bisa langsung lanjut gitu kan. Nah, jadi abis tamat di sini ya udah bisa langsung kerja Siap gitu. bekerja, Walaupun yang betul. D3 memang udah bisa kerja sih, tapi kan Amin. lebih perfect lah gitu. Ya. Iya. Setuju juga sih ya, semoga ya, dia juga berharap sama seperti Liza, kalau seandainya bisa, ayo segera. Jadi nanti kalau seandainya tamat di Farma, kalau seandainya tamat dari D3, bisa lanjut ke D4, habis D4 langsung ke profesi apoteker, Iya. habis itu juga bisa langsung, atau kalau mau langsung ke D4 juga nggak apa-apa, tapi semoga lah, itu kemarin Juga udah dalam proses sih. Terus kesannya selama jadi mahasiswa apa? Kesannya gimana? seru sih kuliah di Akbar. Dosennya juga asik. Terus teman-temannya juga gitu. Gitu gimana? Dosen favoritnya siapa? Bu Indri. Bu Indri. Nggak salah ya, kemarin udah bilang juga sih. Halo, nama saya Indri, dosen favorit mahasiswa ya? Enggak juga. Itu bukti ya. Nanti kita akan wawancara lagi nih dari berbagai macam mahasiswa. Kita cari tahu faktanya seperti apa. Oke Liza, terima kasih udah mampir di Dwifa Studio. Nah, coba dipromoin dulu akun Dwifa Studio buat di subscribe sama Dwifa yang ada nonton sekarang gitu. Jangan lupa ya subscribe akunnya Dwifa Studio. Nah, jangan lupa juga nih akun BEM-nya di-follow. Apa nama akunnya? BEM Akbar Dwi Farma Official. BEM Akbar Dwi Farma Official ya. Jangan lupa di-follow juga. Dan juga jangan lupa di-subscribe akun Dwifa Studio, di-like, di-komen, dan di-share ke seluruh media sosial yang sobat punya. Oke deh, saya Didi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.